Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi lintasan, siklus, dan sirkuit. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada jalan, yang kedua ada jejak, yang ketiga ada lintasan, dan yang keempat adalah siklus dan sirkuit. Sebelum kita mempelajari mengenai lintasan, siklus, dan sirkuit, kita terlebih dahulu akan mempelajari mengenai apa itu jalan dan jejak. Masuk pada pembahasan yang pertama. Jalan merupakan suatu urutan atau barisan tak kosong himpunan W yang suku-sukunya berupa simpul dan sisi yang diurutkan secara bergantian dengan simpul VI dikurang 1 dan VI adalah titik-titik dari rusuk atau sisi EI, di mana V0 merupakan simpul awal, VK merupakan simpul akhir, dan VI merupakan simpul internal. Yang dimaksud dengan simpul internal di sini adalah simpul yang berada di dalam himpunan W dan berada di antara V0 dan VK. Sebuah jalan dikatakan tertutup bila V0 sama dengan VK atau simpul awal sama dengan simpul akhir, dan dikatakan terbuka apabila V0 tidak sama dengan VK. Untuk mengetahui panjang jalan, kita dapat melakukannya dengan menghitung banyaknya sisi dalam jalan. Nah, untuk mengetahui apa perbedaan dari jalan terbuka dan jalan tertutup, kita akan melihat contoh soalnya. Di sini ada gambar sebuah graf dan himpunan W. Nah, untuk mengetahui apakah himpunan W ini merupakan jalan terbuka atau jalan tertutup, mari coba kita tarik garis antara kedua buah simpul dengan sebuah sisi yang menyambungkan kedua buah simpul tersebut. Kita mulai dengan simpul awalnya yaitu V1 menuju V5 melalui E2. V5 menuju V4 melalui E3. V4 menuju V6 melalui E5. Dan yang terakhir, V6 menuju V5 melalui E6. Terlihat dari garis yang terbentuk, himpunan W ini termasuk ke dalam jalan terbuka. Karena V0 tidak sama dengan VK atau simpul awalnya tidak sama dengan simpul akhir. Simpul awal di sini adalah V1 dan simpul akhirnya adalah V5. Maka himpunan W ini merupakan jalan terbuka. Untuk mengetahui berapakah panjang jalannya, kita dapat menghitung sisi-sisi yang terbentuk. Di sini ada E2, E3, E5, dan E6, maka memiliki panjang jalan 4. Selanjutnya di sini ada himpunan W yang kedua. Untuk mengetahui apakah himpunan W ini merupakan jalan terbuka atau jalan tertutup, coba kita lakukan hal yang sama dengan himpunan W yang sebelumnya ya. Kita mulai pada simpul V1 menuju simpul V5 melalui E2. Kemudian dari V5 menuju V6 melalui E6. Dari V6 menuju V4 melalui E5. Dari V4 menuju V1 melalui E1. Terlihat pada gambar di sini simpul awal dan simpul akhirnya berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu simpul V1. Maka himpunan W atau jalan ini termasuk ke dalam jalan tertutup. Untuk mengetahui panjang jalannya,
kita dapat menghitung jumlah sisi yang terbentuk, yaitu ada E2, E6, E5, dan E1, sehingga memiliki panjang jalan 4. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Jejak pada suatu graf merupakan jalan yang sisi-sisinya berbeda, atau dapat dikatakan bahwa sisinya tidak boleh berulang, tetapi simpulnya dapat berulang. Selain itu, ada pendapat lain, yaitu jika sisi pada sebuah jalan semuanya berbeda, maka jalan tersebut merupakan jejak. Untuk mengetahui jejak itu seperti apa, kita lihat ke contoh soalnya ya. Di sini ada sebuah graf dan himpunan W. Agar lebih mudah untuk mengetahui penggambaran jejak itu seperti apa, kita coba sambungkan setiap simpul dan sisi yang ada di himpunan W ke dalam graf ya. Kita mulai pada V1 menuju V5 melalui E2. Kemudian dari V5 menuju V4 melalui E3. Selanjutnya dari V4 menuju V2 melalui E4. Kemudian dari V2 menuju V6 melalui E9. Lalu dari V6 menuju V5 melalui E6. Yang terakhir V5 menuju V3 melalui E7. Nah, apabila kita lihat pada contoh gambar ini, terlihat bahwa memang benar sisi-sisinya di sini tidak ada yang berulang, tetapi simpulnya mungkin saja berulang, yaitu terdapat pada simpul V5. Kemudian untuk mengetahui panjang jalannya, kita dapat menghitung sisi-sisi yang terbentuk, yaitu ada E2, E3, E4, E9, E6, dan E7, sehingga memiliki panjang jalan 6. Lintasan pada suatu graf adalah jalan yang semua simpulnya berbeda, atau dapat dikatakan bahwa simpul dan sisinya tidak boleh berulang. Dengan contoh, dari simpul V1 menuju V4 melalui E1, dari V4 menuju V5 melalui E3, dari V5 menuju V6 melalui E6, dari simpul V6 menuju V2 melalui E9, dari simpul V2 menuju V3 melalui E8. Ini memiliki panjang jalan 5, bisa dilihat dari E1, E3, E6, E9, dan E8. Namun, apabila simpul yang sama terdapat pada simpul awal dan akhir, maka masih mungkin untuk dikatakan sebagai lintasan. Hal tersebut didasarkan atas penjelasan Munir 2010 yang menyatakan bahwa sebuah lintasan yang semua simpul dan sisinya berbeda disebut sebagai lintasan sederhana. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut lintasan tertutup, dan lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut lintasan terbuka. Konsep lintasan yang dikemukakan oleh Munir termasuk ke dalam pengertian jalan, karena sesungguhnya lintasan merupakan bagian dari jalan, dan jalan sendiri juga dapat membentuk suatu lintasan. Apabila graf merupakan graf sederhana, maka untuk menentukan lintasan hanya perlu menuliskan barisan simpul-simpulnya saja. Dan lintasan juga dapat disebut sebagai jalur. Contoh di bawah ini, lintasan 1, 2, 4,
3 dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Siklus dan sirkuit. Menurut Munir, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut dengan siklus atau sirkuit. Sedangkan Mustamin, beliau berpendapat bahwa siklus adalah jalan tertutup yang dimana tidak ada simpul lain yang diulangi selain simpul awal dan simpul akhirnya, atau disebut lintasan tertutup. Sedangkan sirkuit adalah jalan tertutup yang tidak memiliki sisi berulang, tetapi mungkin memiliki simpul berulang atau disebut jejak tertutup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap siklus adalah sirkuit, tetapi sirkuit tidak harus berupa siklus. Contohnya, berikut ini terdapat graf W. Yang pertama, kita berawal dari titik V1 menuju V4 melalui E1, lalu dari V4 menuju V6 melalui E5, kemudian dari V6 menuju V5 melalui E6, dari V5 menuju V1 melalui E2. Gambar tersebut merupakan siklus. Mengapa? Karena siklus adalah jalan tertutup yang dimana tidak ada simpul lain yang diulangi selain simpul awal dan simpul akhirnya, atau lintasan tertutup. Gambar tersebut memiliki panjang jalan 4, yaitu E1, E2, E5, dan E6. Yang kedua, kita berawal dari V1 menuju V5 melalui E2, kemudian dari V5 menuju V6 melalui E6, lalu dari V6 menuju V2 melalui E9, dari V2 menuju V3 melalui E8, dari V3 menuju V5 melalui E7, kemudian dari V5 menuju V4 melalui E3, terakhir dari V4 menuju V1 melalui E1. Gambar tersebut merupakan sirkuit karena sirkuit adalah jalan tertutup yang tidak memiliki sisi berulang tetapi memiliki simpul berulang. Di sini terdapat simpul yang berulang, yaitu terletak di titik V5 dan V1 sebagai titik awal dan titik terakhir. Gambar berikut memiliki panjang jalan 7, yaitu E2, E6, E9, E8, E7, E3, dan E1. Kesimpulannya adalah: yang pertama, jejak, lintasan, siklus, dan sirkuit merupakan jalan. Yang kedua, setiap lintasan adalah jejak, tetapi setiap jejak tidak harus berupa lintasan. Yang terakhir, setiap siklus adalah sirkuit, tetapi sirkuit tidak harus berupa siklus. Sekian penjelasan materi mengenai jalan, jejak, lintasan, siklus, dan sirkuit. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun penggunaan kalimat selama menjelaskan materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.